Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi yudbahu yawma sabi'ihi wa tuhlaqu wa tusamma. Setiap bayi yang lahir kata Nabi tergadaikan oleh akikahnya. Apa itu akikah? Dijelaskan Nabi selanjutnya, akikah itu dipotongkan hewan di hari ketujuhnya yang masa ini, dan di dalam hari tujuh hari itu juga dipotong rambutnya. Jadi disembelihkan hewan dengan potong rambut bayi itu, cukur rambut bayi itu, kemudian waktu sama diberi nama dan nama itu nama yang baik. Itulah proses akikah. Kalau akikah ini jangan hanya pikiran kita orang kampung, akikah itu nyembelih kambing, hanya nyembelih kambingnya. Padahal kesatuan daripada akikah itu semua, disembelihkan hewan, dipotongkan rambut, diberi nama, itu bagian dari akikah. Jadi kalau tidak tertunaikan akikah itu, tergadailah sang bayi yang lahir itu. Kalaulah diberi nama saja, tidak dipotongkan hewan, sama juga tak selesai, tak sempurna. Kalau dipotongkan hewan ya, tapi tidak dicukur rambutnya, sama tak sempurna. Walaupun dipotongkan hewan, kambing dia sampai 10 ekor, umpan buah itu makannya. Misalkan bapak sekali tidak potong kepala kambing, misalkan dia sampai 10 ekor, udah itu dipotongkan rambut lagi, hari ini tidak ada pula diberi nama, tidak ada sebab letih nak nanya siapa nama dia, yang tadi nanya nama siapa siapa Japri dah kamu buat Japri waktu sama diberi nama anak perempuan rupanya ini Tania Maharani, Masya Allah, cantik nama. Pania Maharani, ini jelas kita maksudnya. Kalau Nabi Muhammad dulu ketika Datuk memberi nama, aku namakan diangkat di atas, aku namakan cucuku ini bernama Muhammad. Jadi boleh kita ikut sunnah datuknya atau bapaknya, aku namakan anakku ini Pania Maharani. Kalau kamu muslim pula dapat lagi cucu, aku namakan cucuku ini. Cucu atau anak. Itu proses dari akikah. Yang pertama dipotongkan hewan, alhamdulillah, insyaallah bentar lagi kambing kita disembelih dan dimakan. Kalau untuk perempuan dalam syariatnya 1 ekor perempuan, laki-laki kalau anak laki-laki 2 ekor, itu syariatnya. Ayo apa hadisnya, ayatnya? Tidak ada ayatnya tentang akikah ini, tetapi rujukannya adalah kias daripada ayat mawaris atau faraid. Birrijali mislu hazil unsayain, kata ilmu faraidnya menjelaskan ayat Allah itu laki-laki jatahnya dapat waris 2, perempuan 1. Kalau bagi waris laki-laki dapatnya 2, perempuan 1, 2 kali lipat laki-laki, perempuannya 1 ya. Kalau dia 2 beradik, harta 10 miliar dari orang tuanya diwariskan, maka 10 miliar itu 2 beradik, 1 laki-laki, 1 perempuan. Laki-laki dibagi 3 10 miliar itu, baru laki-laki dapat kali 2, perempuan dapat 1. Jadi laki-laki dapat 6 miliar lebih, perempuan dapat 3 miliar lah.
Dah adil agama ni. Boleh ke begitu? Kan gitu. Kalau dah adil itu dari kecil itu kambingnya udah 2 yang disembelih. Itu menandakan apa Pak Bu? Laki-laki memikul beban tanggung jawab. Sebagai laki-laki jangan suka kita semua ni. Yang kita pikul tu pertama isteri kita. Pikul tanggung jawab. Bukan pikul macam tadi tu dia tak yakin. Pikul tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Di dunia, di alam kubur harus diselamatkan, di akhirat harus selamatkan. Belum selamat itu isteri, belum nyaman melenggang kita masuk surga. Jangan suka-suka jadi kau. Sampai sini. Kamu siapa yang rancau gitu? Itu mikul beban. Yang kedua, yang ditanggung anak perempuannya di dunia, di kubur, di akhirat harus diselamatkan. Sehelai yang nampak rambut anak dara kita di mata orang menguhib, ini soal pergaulan misalnya. Sehelai dia nampak, puluhan ribu tahun kita sebagai orang tua yang nanggung di dalam hati. Jangan suka-suka. Selain itu yang jadi laki-laki yang ditanggungnya emaknya. Ya kan? Belum lagi saudara perempuannya yang suaminya telah meninggal. Dia janda saudara perempuannya. Dia lagi mikulnya. Yang janda suaminya dah tak ada. Lagi suaminya hidup dan hidup suaminya. Kemudian setelah suami siapa lagi? Setelah adik perempuannya, anak dari saudara laki-lakinya pula. Kalau saudara laki-lakinya itu meninggal, macamkan saya ni. Saya punya saudara Bang Yan. Allah, hukum Allah. Jalan pula Bang Yan ni. Anak dari Bang Yan itu tanggung jawab saya. Contoh tu dia pula dia meninggal tu. Anak dari Bang Yan ni saya lagi mikul sebagai saudara laki-laki. Itu jadi laki-laki, makalah Islam itu sudah kalau dibilang sampai yang motong hewan ni 2 ekor anak laki-laki, 2 ekor untuk anak laki-laki, 2 ekor untuk perempuan 1 ekor. Kemudian gunting rambut, ini juga gunting rambut dah biasa kita lakukan. Hanya saja berbeda, gunting rambut itu harusnya sunnah yang sebenarnya. Rambut yang sudah dipotong dulu sebenarnya bukan hanya di mana tak macam lalu ya kita ni kalau gunting rambut. Jadi berat. Bahkan sudah ditentukan ikat dengan bayi itu kan. Gantung-gantung supaya itulah yang kita pangkas. Benarnya gundul habis rambut bayi itu sunnahnya. Setelah digundul habis, rambut itu diambil lalu ditimbang, ditakar dengan emas. Beratnya lah rambut bayi itu dengan emas itu tidak sampai. Selama dinilai dengan emas lalu diuangkan rambut itu. Berarti misalkan rambut itu segram, ada berarti segram emasnya berapa? Atau sekarang mahal? 2 juta. 2 juta emas sekarang. Mas dan baik, 2 juta itu berinfakkan di dalam Allah. Itu dia yang sebenarnya. Tidak rambut yang gitu potong, masukkan main kelapa tu. Kan tidak membuatnya kita. Tidak jadi kesunahannya tidak sempurna. Itu dalam sunnah memotong rambut atau mencukur rambut. Dan yang ketiga beri nama baik. Fania Maharani. Fania itu seni. Fanun itu seni. Mudah-mudahan beliau ini menjadi orang yang berbakat dalam seni, tapi itu Islam. Dia punya jauh juga seni, tapi seni itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maharani ini kayak bahasa bukan bahasa Arab, bahasa Urdu atau Hindustan ya. Sanskerta. Kemudian artinya baik, buat ada penting bahasa Arab. Inilah yang kita awali mengantar. Dan kita akan awali acara dengan acara kita ini dengan berselawat kepada kita Fania Maharani tumbuh menjadi anak yang solehah, anak yang solehah, tuanya menjadi perhiasan
untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal